Kira-kira hobinya Pak Jokowi itu apa ya? Hobinya ya. Kalau Pak SBY kan melukis, membuat lagu, seniman lah. Pak SBY itu seniman. Kalau Pak Jokowi hobinya apa kira-kira ya? Tulis di kolom komentar kalau tahu hobinya Pak Jokowi apa. Saya juga sampai saat ini pun belum tahu setidaknya hobi Pak Jokowi itu apa ya. Menurut saya ini adalah sindiran yang sangat telak sekali ya dari mantan Presiden SBY. Ya, tidak seperti Pak Jokowi. Bahkan saat ini digadang-gadang akan maju sebagai Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia. Nah, bayangkan, padahal sudah pensiun dan konon katanya Pak Jokowi itu akan pensiun, tidak masuk ke dunia politik, tetapi kenyataannya Pak Jokowi bahkan mau mengkalkulasi masuk sebagai Ketua Umum PSI. Bahkan pada saat lalu Romahur Muzi pun bahkan sudah berbincang-bincang dengan Pak Jokowi, bahkan tidak mau menjadi Ketua Umum partai manapun, termasuk dari P3. Tetapi kenyataannya ketika PSI akan membuka setidaknya calon Ketua Umum baru, tiba-tiba Pak Jokowi juga akan mengkalkulasi setidaknya mau maju sebagai Ketua Umum PSI. Ini kan juga sangat mengejutkan sekali ya. Katanya pensiun, tapi memang itu pilihan Pak Jokowi sih. Menurut saya juga tidak masalah sih. Walaupun pada saat lalu juga setelah purna tugas bahkan masih cawe-cawe untuk pemenangan paslon tertentu, ya tidak masalah. Tetapi menurut saya Pak SBY lebih keren ya. Saat ini benar-benar menikmati setidaknya kehidupan setelah tidak menjadi presiden dan bahkan melanjutkan hobi melukisnya. Bahkan dari sini, dari tweetan kompas.com ya, di pantai California, SBY belajar melukis kepada seniman asal AS. Wow, ini kan sangat wow sekali ya. Kadang-kadang saya jadi penasaran ya, kenapa Pak Jokowi tidak jadi pensiun ya dari dunia perpolitikan, bahkan akan menjadi Ketua Umum PSI. Bahkan juga digadang-gadang dan didorong oleh PSI sendiri. Dikarenakan Pak Jokowi sudah berkontribusi besar selama ini bagi bangsa dan negara, dan akhirnya didorong untuk menjadi Ketua Umum PSI. Dan Projo pun pada saat lalu mengomentari ketika Pak Jokowi ingin pensiun. Bahkan juga Projo sendiri yang ngotot setidaknya Pak Jokowi jangan pensiun terlebih dahulu karena masih muda dan lain sebagainya. Nah, usut punya usut, apakah terkait kasus Budi Ari misalkan, yang ternyata disebut-sebut dalam persidangan, dalam dakwaan Budi Ari menerima aliran dana 50%. Nah, apakah motif Budi Ari yang tidak menginginkan Pak Jokowi untuk pensiun dikarenakan ada ya semacam ada dugaan terkait aliran dana ini ya sehingga berlindung ke Pak Jokowi? Ya kita juga tidak tahu. Yang jelas Pak Jokowi sampai saat ini pun juga belum murni pensiun dari dunia perpolitikan setelah dipecat dari PDIP dan bahkan juga sudah purna tugas dari presiden. Tetapi Pak SBY menurut saya sangat keren sekali ya. Kira-kira hobinya Pak Jokowi itu apa ya? Hobinya ya. Kalau Pak SBY kan melukis, membuat lagu, seniman lah. Pak SBY itu seniman. Kalau Pak Jokowi hobinya apa kira-kira ya? Tulis di kolom komentar kalau tahu hobinya Pak Jokowi apa. Saya juga sampai saat ini pun belum tahu setidaknya hobi Pak Jokowi itu apa ya. Dan dari sini saya juga penasaran sih kira-kira komentarnya seperti apa ya. Mantan presiden tuh kan tetap ada pengawalnya ya. Asik, jadi nggak asik juga jadi pengawal SBY kerjaannya jalan-jalan. Masih bingung kalau kelebihan Jokowi apa ya. Ini juga sama. Kira-kira kelebihan Pak Jokowi apa ya kira-kira ya? Cara dapatin hasil lukisan beliau gimana ya buat warisan ke cucu aku? Suka penasaran Pak SBY kalau kemana-mana selalu bawa rombongan. Itu mereka ongkosnya siapa yang tanggung ya? Ya, Bro Jokowi, mbok udah pensiun aja kayak beliau, nggak usah bikin kisruh Indonesia. Nggak cukup po 10 tahun nikmati hari tuamu dengan senang, lek endang wis. Sekesel-keselnya orang sama SBY kagak ada yang pertanyakan riwayat hidup pendidikan beliau. Karena emang fakta absolut SBY Yudhoyono ini baru negarawan, masa pensiun buat karya.
Coba belajar kayak beliau Jokowi, belum lelah Pak ngurusin remeh-temeh, ayo katanya mau jadi sekjen PBB. Ya, jadinya semua yang berkomentar di sini semua membanding-bandingkan dengan Pak SBY. Pak SBY bahkan saat ini juga sudah menikmati hidup, mengejar hobinya, bahkan belajar terkait hobinya sampai ke California. Wow, sangat jauh sekali ya. Nah, seperti ini. Ya, menurut saya sangat keren sekali. Ya, seperti itulah. Nah, bahkan kalau kita lihat dari sini, Jokowi jadi ketua umum PSI pertama dalam sejarah bapak gantikan anak. Wah, kalau misalkan Pak Jokowi ini akan maju sebagai calon ketua umum PSI, pastinya Kaisang akan lewat. Dan pastinya semua kader-kader PSI itu akan memilih Pak Jokowi. Karena Pak Jokowi itu dirasa oleh Partai Solidaritas Indonesia itu berhasil membangun bangsa dan negara. Bahkan juga terkait PSI itu sendiri banyak terbantu oleh Pak Jokowi. Dan menurut saya pribadi sih, kalau Pak Jokowi benar-benar maju sebagai ketua umum PSI, pastinya akan jadilah. Tidak mungkin gak jadi. Kaisang saja walaupun baru saja mempunyai KTA dari PSI, hanya 2 hari saja langsung bisa menjadi ketua umum Partai Solidaritas Indonesia. Apalagi Pak Jokowi, sudahlah, ini hanya gimmick-gimmick saja lah. Menurut saya Pak Jokowi bisa langsung menjadi ketua umum Partai PSI. Dari sini dikomentari oleh korban checklist 1, udah cari panggung sana sini, ujung-ujungnya cuma jadi ketua umum Partai Mawar Hitam. Kirain udah jadi ketua, saking gak becus anak-anaknya, akhirnya si bapak yang intervensi. Bego gak sih? Ya, seperti itulah 4 sekawan pemilik Bumi Pertiwi. PSI saatnya bergerak tolak politik dinasti yang membunuh demokrasi. Partai sampah. Melihat komen-komen netizen di postingan ini, hampir semua komen menilai negatif terhadap Jokowi, kecuali buzzer ya. Ini menunjukkan indikator dan respon bahwa sebenarnya mayoritas rakyat yang berakal sehat tidak suka dengan kebohongan Jokowi dan keluarganya. Presiden Jokowi sumber dari segala sumber masalah. Ya, seperti itulah. Jadi ini sangat wow sekali lah. Wah, ini ada Pak Kasmujo. Kasmujo tak cerita ijazah Jokowi, saya sama sekali belum pernah melihat. Ya, dia memang hobi pemecah rekor. Ya, seperti itulah si partai paling anak muda PSI yang akhirnya memilih ketua yang lebih tuwir, ganti aja menjadi partai lagi. Bahkan kalau kita lihat dari sini juga ya, dari jpnn.com, konon Jokowi tidak berminat memimpin P3 dan partai manapun. Wah, tetapi dari pemberitaan di situ konon katanya akan mengkalkulasi ya menjadi ketua umum PSI. Nah, ya bagaimana menurut Anda ya? Ini kan sangat wow sekali. Bahkan pada saat lalu mantan ketua umum partai P3 itu Muhammad Rumah Rumuzi sudah berbincang dengan Jokowi. Adapun perbincangan tersebut membahas kemungkinan Jokowi memimpin partai berlambang Ka'bah itu. Desember lalu, saya sudah bincang dengan Pak Jokowi, kata Romi kepada awak media 30 Mei. Menurutnya Jokowi dalam pembicaraan itu tidak ingin menjadi ketua umum P3, termasuk tidak mau memimpin partai manapun. Beliau tidak berminat dan tidak ingin memimpin partai manapun, ujar Romi. Sebelumnya, Direktur Lingkar Mardani Rai Rangkuti menyebut Jokowi bisa menjadi ketua umum P3 terkuat apabila pengusaha Andi Syamsuddin, Asyad atau Haji Isam benar-benar berencana mengambil alih partai berkelir hijau tersebut. Dia mengatakan urusan pengambil alih P3 hanya tinggal formalitas ketika Haji Isam benar-benar turun dalam gelanggang. Ya, jadi mana yang benar ya? Konon katanya Pak Jokowi tidak ingin memimpin partai manapun, dan ternyata ketika PSI sudah membuka bursa calon ketua umum PSI, tiba-tiba Pak Jokowi akan mengkalkulasi ya. Untuk selebihnya kita kembalikan lagi ke masyarakat menilainya seperti apa.